Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Azhar dengan NPM A1N020021 dari Prodi Pendidikan Fisika kelas 1A. Di sini saya akan mempraktikumkan tentang judul praktikum yang saya laksanakan, yaitu teorema Torricelli pada tangki bocor. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu yang pertama, kita dapat memiliki keterampilan melakukan percobaan teorema Torricelli pada tangki bocor. Yang kedua, kita dapat memahami konsep tekanan hidrostatis. Yang ketiga, membuktikan teorema Torricelli. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan yaitu air secukupnya. Air secukupnya. Yang kedua yaitu botol air minum 1,5 liter, 1500 ml. Yang ketiga, penggaris minimal 30 cm. Yang keempat, yaitu ada spidol permanen, mereknya bebas. Saya menggunakan spidol permanen merek Snowman. Yang keempat, itu ada paku. Paku, gunanya itu untuk melubangi botol air minum nanti. Paku. Dan mancis. Mancis 1 buah untuk memanaskan paku tadi. Kemudian kita lubangi bagian botol yang akan dilubangkan. Kemudian terakhir ada lakban. Ada lakban hitam untuk menutup lubang-lubang yang akan dilubangi tadi. Dan terakhir bahannya itu ada gunting. Gunting yang kita gunakan nanti untuk praktikum. Baik, langsung saja kita mulai praktikumnya. Yang pertama yaitu letakkan penggaris di atas botol, tandai dengan spidol pada ukuran 10 cm, 20 cm, dan 25 cm dari bagian bawah botol. Sudah saya tandai 10 cm, 20 cm, 25 cm. Baik, untuk langkah selanjutnya itu panaskan ujung paku yang runcing dengan pancis. Kemudian lubangi tanda pada ketinggian 10 cm, 20 hingga masing-masing memiliki diameter lubang 0,5. Gunting nih udah saya lubangin 25, 20 sama 10. Lalu kita tutup lubang tersebut dengan menggunakan lakban. Dua lima, 20 dan 25. Kemudian setelah lakban menutupi lubang, masukkan air ke dalam botol hingga mencapai tanda pada ketinggian 25 cm. Baik, airnya sudah kita isi. Letakkan penggaris letakkan penggaris di depan botol sejajar dengan bagian bawah botol. Bagian bawah botol. Kemudian buka lakban pada lubang setinggi 10 cm. Amati jarak terjauh yang dicapai air pertama kali. Catat hasilnya pada tabel pengamatan 7.1. Baik, untuk praktikum kedua itu langkah keduanya. Kita buka terus saja. 20 cm. Baik, untuk percobaan ketiga itu kita buka. Selesai. Baik, untuk percobaan keempat itu langsung kita buka. 14, selesai. Baik, percobaan keempat di 15 cm. Lanjut untuk percobaan terakhir yang kelima, itu di tabel pengamatan pertama. Langsung kita coba buka lakbannya. Baik, untuk percobaan selanjutnya itu di tabel 7.2. Kita buka lakbannya. Lanjut untuk percobaan kedua di 20 cm. Langsung aja kita buka lakbannya. Tuh, 2, 3. Baik, untuk percobaan ketiga kita tetap di 20 cm. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, 2, 3. Untuk percobaan keempat di 20 cm. Langsung kita praktekkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut untuk percobaan terakhir di tabel pengamatan 7.2. Ini percobaan terakhirnya di 20 cm. 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membahas tentang tabel pengamatan 7.1. Di sini percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Untuk massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik.
Di sini ketinggian lubangnya 10 cm dengan kedalaman air yang saya dapatkan 15 cm, yaitu ketinggian permukaan air dikurang ketinggian lubang. Tekanan hidrostatisnya 1500 PA, jarak pancaran sesuai rumus Terekolinya saya dapatkan 24,8 dan jarak pancaran terukur yang pertama 16 cm, kedua 20 cm, ketiga 10 cm, keempat 14 cm, kelima 15 cm. Untuk tabel pengamatan di 7.2, percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat, massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik, dengan ketinggian lubangnya 20 cm. Kedalaman airnya saya dapatkan 5 cm. Tekanan hidrostatisnya 500 PA. Jarak pancaran sesuai rumus Terekoli yang saya dapatkan yaitu 20 cm. Untuk jarak pancaran terukur, pada percobaan pertama didapatkan 8, yang kedua 9, yang ketiga 7, yang keempat 11 cm, dan yang terakhir 12 cm. Baik, untuk selanjutnya itu tekanan hidrostatis untuk tabel 7.1 dengan rumus pH sama dengan rho GH sama dengan 1000 dikali gravitasinya 10 dikali 0,15, hasilnya 1500 PA. Untuk tekanan hidrostatis untuk tabel 7.2 yaitu didapatkan pH sama dengan rho GH sama dengan 1000 dikali 10 dikali 0,05. Dapatlah hasilnya 500 PA. Baik, untuk jarak pancaran di tabel 7.1 yaitu X sama dengan 2 akar dari H1 dikali H2 sama dengan 2 akar dari 0,1 dikali 0,15 sama dengan 0,015 sama dengan 2 kali 0,12 sama dengan 0,224 meter. Didapatkan diubah ke cm jadi 24 cm. Untuk tabel di 7.2 jarak pancarannya yaitu 2 akar dari H1 kali H2 sama dengan 2 dikali akar 0,2 dikali 0,05. Dapatlah hasilnya 2 akar dari 0,01 sama dengan 2 dikali 0,1 sama dengan 0,2 diubah ke cm jadi 20 cm. Baik, saya akan menjelaskan tentang ralat. Di tabel 7.1 didapatkan data 16, 20, 10, 14, dan 15. Dengan delta X-nya didapatkan 1,61. Untuk delta L-nya didapatkan 10,73, ketelitiannya 89,27, data hasilnya 16 plus minus 1,61, 20 plus minus 1,61, 10 plus minus 1,61, 14 plus minus 1,61, dan 15 plus minus 1,61. Untuk di tabel 7.2, datanya itu 8 cm, 9 cm, 7 cm, 11 cm, dan 12 cm. Didapatkan 9,4. Untuk delta X-nya, rumusnya itu akar dari sigma X dikurang X bar kuadrat per N dikurang 1, di mana N adalah jumlah dari data tersebut. Didapatkanlah hasilnya delta X 0,92. Untuk delta L-nya, rumusnya delta X per X bar dikali 100%. Didapatlah 9,78. Dengan ketelitian 100% dikurang 9,78 sama dengan 90,22. Data hasilnya itu, yang pertama 8 plus minus 0,92. Yang kedua 9 plus minus 0,92. Yang ketiga 7 plus minus 0,92. Yang keempat 11 plus minus 0,92. Dan yang terakhir yaitu 12 plus minus 0,92. Nanti juga saya akan foto terus saya letakkan di video tentang catatan yang sudah saya dapatkan di hasil praktikum Terekoli ini. Baik, langsung ke pembahasan yaitu yang pertama, sebutkan besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Besaran yang mempengaruhi tekanan hidrostatis yaitu yang pertama massa jenis air, yang kedua percepatan gravitasi, dan yang ketiga kedalaman air. Yang kedua, turunkan prinsip Bernoulli pada kejadian tangki bocor untuk memperoleh rumus teorema Terekoli. Baik, untuk penurunan rumus ini saya dapatkan hasilnya itu P2 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P1 ditambah setengah rho GH1 ditambah rho V1 kuadrat. P0 sama dengan rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat sama dengan P0 ditambah rho GH1 ditambah 0, di mana setengah rho V kuadrat 2 setengah rho V2 kuadrat sama dengan rho G dalam kurung H1 dikurang H2. V2 kuadrat sama dengan GH. V2 kuadrat sama dengan akar dari GH. Baik, yang ketiga, mengapa hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Terekoli?
Baik, untuk pembahasan ketiga yaitu mengapa hasil pengamatan jarak pancaran tidak tepat sama dengan hasil perhitungan menggunakan rumus Taylor-Kelly. Baik, jarak pancaran diukur sejauh pancaran air. Tetapi kalau menurut perhitungan Torricelli, perkalian antara ketinggian lubang dengan kedalaman air, jadi hasil akhirnya itu tidak sama. Baik, dari hasil pengamatan yang sudah saya amati dapat disimpulkan bahwa jika semakin tinggi lubang pada botol H, maka semakin pendek pancaran airnya, dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga sedikit, dan sebaliknya. Jika semakin rendah lubang pada botol H, air yang memancar akan semakin panjang, dan waktu yang dibutuhkan untuk berhenti juga semakin lama. Baik, mungkin itu praktikum yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.